Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengakui tingkat konsumsi rumah tangga untuk kalangan menengah ke atas masih sangat minim. Hal itu menjadi tantangan besar pemerintah untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga di kuartal 4 2020. Askolani menegaskan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga di kalangan menengah ke atas. Caranya dengan meyakinkan masyarakat bahwa protokol kesehatan harus benar-benar dilakukan dan disiplin, sehingga aktivitas dan permintaan akan bertambah. Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional juga menyentil uang yang mengendap di tabungan. Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin mendorong masyarakat kelas menengah belanja online. Budi memahami bahwa kepercayaan diri masyarakat untuk beraktivitas keluar rumah belum pulih. Oleh karena itu, Budi Gunadi meminta semua elemen masyarakat menerapkan protokol kesehatan untuk mengendalikan penyebaran virus. Tadi yang ditanyakan adalah effort di belanja Bu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 2020 di Q4. Kalau kita lihat satu tentunya bantuan untuk yang menengah ke bawah itu sudah cukup optimal melalui program pelindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaan tadi adalah bagaimana untuk menengah ke atas. Ini memang masih menjadi tantangan kita bagaimana dari sisi pemerintah bisa meyakinkan kepada penduduk Indonesia bahwa protokol untuk implementasi menjaga kesehatan itu betul-betul dilakukan, dan kalau itu kemudian dilakukan secara disiplin, harapan kita dunia usaha mulai membuka untuk melakukan aktivitasnya, dan kemudian demand juga mulai bertambah. Di sini kita bisa melihat misalnya di mall, kemudian juga kegiatan-kegiatan di kota-kota di banyak provinsi itu juga sudah mulai jalan, termasuk untuk rumah makan dan lain-lain. Tapi mungkin menjadi tantangan kita adalah di transportasi dan pariwisata. Ini tentunya menjadi concern pemerintah bagaimana ke depan protokol daripada untuk penerbangan kemudian untuk wisata bisa betul-betul ditegakkan sehingga bisa memacu untuk kegiatan ekonomi yang lebih tinggi di Q4 dan ke depan. Ya, pemerintah menilai salah satu faktor penting dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 adalah mendorong konsumsi kelompok menengah ke atas. Pasalnya, selama ini masyarakat dalam golongan tersebut diduga menahan belanja dan menempatkan uang di bank. Lantas, apa saja upaya pemerintah untuk mendorong kelas menengah atas agar membelanjakan uangnya? Dan apa yang menyebabkan kalangan menengah atas memilih menyimpan uangnya di perbankan? Langsung saja kita bahas bersama tenaga ahli utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, Bapak Edi Priyono, serta Ekonom Kor Indonesia yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad, Ibu Ina Primiana, dan juga anggota DPR Komisi 11, Bapak Misbakun. Baik, saya ke Bu Ina dulu. Bu Ina. Ya. Bu Ina, terkait dengan minimnya belanja atau konsumsi dari masyarakat menengah atas ini, apa sih penyebabnya Bu di tengah pandemi ini? Iya, sebetulnya sih di triwulan ketiga sudah lebih membaik ya, dibandingkan dengan dari sejak triwulan kedua. Triwulan pertama, triwulan kedua itu sebenarnya sangat hati-hati sekali gitu. Jadi kalangan menengah ke atas itu karena belum ada kepastian gitu ya. Tapi sebetulnya di triwulan ketiga ini kalau melihat data BPS sebetulnya sudah lebih membaik. Kalau melihat industri, kemudian pergerakan dari pariwisata itu sebetulnya sudah mulai tumbuh. Jadi orang sudah mulai membelanjakan, tapi memang belum kembali pulih gitu ya. Jadi kalau kita lihat masih tinggi, tetap orang menyimpan itu dari mulai triwulan ke-1 itu naiknya cukup tinggi ya. Dari yang 20%, triwulan ke-4 itu 88,8% mereka DPK itu ada ya meningkatnya. Kemudian juga selain itu juga paling tinggi itu sebetulnya di giro. Jadi ada di tabungan, ada di giro, ada di deposito. Itu terjadi peningkatan penyimpanan tabungan dari masyarakat. Itu sebetulnya disebabkan oleh kehati-hatian karena mereka belum bisa melihat kapan ini berakhir, pandemi ini berakhir, sehingga mereka harus berhati-hati, sehingga mereka harus menjaga juga karena nggak tahu nih bisnisnya seperti apa, terutama di swasta gitu ya. Jadi mereka masih menyimpan. Tapi dengan pemerintah bisa meyakinkan bahwa
ekonomi berjalan dengan disiplin gitu ya. Kemudian masyarakat mulai secara perlahan mereka juga mulai percaya, mulai keluar gitu. Nah ini sebenarnya hal yang baik, tapi ini harus terus dijaga. Jadi pemerintah memang harus terus menjaga, mengingatkan kepada semua instansi dunia usaha, pariwisata gitu ya, tempat belanja dan sebagainya, itu harus diingatkan terus bahwa mereka harus bisa menjamin bahwa protokol kesehatan harus selalu ditegakkan. Nah, jadi kalau dilihat di semester sekarang, meskipun masih terkonstruksi, tapi sebetulnya sudah ada perbaikan konsumsi rumah tangga. Jadi ini sebetulnya menunjukkan ke arah yang perbaikan. Kelihatannya di triwulan keempat itu akan lebih membaik gitu. Itu sih menurut saya. Oke, baik. Saya akan minta tanggapan dari Pak Edi. Pak Edi, kalau dari Bu Ina tadi mengatakan bahwa faktor kehati-hatian menjadi penyebab utama masyarakat menengah ke atas ini menyimpan dananya untuk tidak membelanjakan atau mengkonsumsi, melakukan aktivitas ekonomi. Nah, dari analisa pemerintah sendiri, apa ini kira-kira penyebabnya, Pak Edi? Saya kira sama ya. Jadi saya setuju dengan Bu Ina. Memang ada faktor supply juga, dalam arti pandemi ini kan menyebabkan supply chain terganggu ya. Artinya ada faktor supply juga, barang itu kan ketersediaannya nggak seperti sebelum pandemi ya. Tetapi memang sebagian besar persoalannya memang ada di demand, dalam arti konsumen kelas menengah ke atas itu cenderung untuk menahan uangnya seperti yang disampaikan oleh Bu Ina gitu ya. Nah, kalau penyebabnya apa? Ya tentu saja ya tadi disampaikan Bu Ina juga, ya mereka berhati-hati, mereka takut, katakanlah begitu. Takut bukan takut kepada penegakan hukum pemerintah, bukan, tapi justru takut kalau protokol kesehatan itu tidak bisa ditegakkan. Itu yang sepenuhnya disadari oleh pemerintah. Oleh karena itu seperti yang tadi disampaikan di pengantar oleh Pak Askolani maupun Pak Budi Sadikin, kuncinya ya di kemampuan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa keluar dengan relatif aman. Saya tekankan kata relatif ya, karena situasinya memang belum normal seperti ketika sebelum pandemi gitu ya. Itu tidak bisa ditawar, dan itu tidak terbatas pada statement, tetapi juga bukti nyata di lapangan. Ini yang menjadi tantangan kita di pemerintahan untuk menegakkan protokol kesehatan. Kita tidak bisa menunggu vaksin nanti bisa diberikan dan kemudian bisa efektif. Kita harus melakukannya sejak sekarang, dalam arti sebelum vaksin itu ada dan sebelum vaksin itu efektif, terbukti efektif, maka yang kita bisa lakukan adalah memang menegakkan protokol kesehatan gitu. Ini yang menjadi tantangan bagi semua pihak ya, bukan hanya pemerintah, saya pikir di dunia usaha dan juga untuk konsumen. Karena kalau kita bisa tegakkan dan konsumen kelas menengah atas itu bisa merasa aman untuk berbelanja menggunakan uangnya, ini kita akan terus membaik. Tapi saya juga setuju yang disampaikan oleh Pak Budi Sadikin ya. Jadi dari sisi pengusaha juga kita harapkan mereka menjadi lebih kreatif ya untuk mendeliver produknya kepada konsumen. Sehingga meskipun kalangan menengah ke atas ini mungkin masih takut keluar, mereka bisa mendeliver produknya. Dan salah satu solusinya ya memang digital market ya. Itu saya kira semakin besar porsi digital market akan semakin baik. Jadi saya kira yang dilakukan pemerintah adalah menegakkan protokol, kemudian meyakinkan masyarakat. Di sisi lain produsen juga harus menegakkan protokol dan juga lebih kreatif ya dalam menjangkau konsumen. Karena konsumen enggan untuk datang, katakanlah gitu ya. Ya oke, kalau gitu produsen yang menjemput mereka dengan berbagai cara-cara yang kreatif. Saya melihat ada misalkan resto-resto besar ya, kemudian buka di pinggir jalan, itu menurut saya bukan sesuatu yang memalukan. Di medsos itu berkembang, itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Kenapa? Kalau menurut saya enggak ya, ya biasa aja gitu kan. Yang sebelumnya menunggu konsumen, mereka menjemput konsumen bukan sesuatu yang memalukan, itu bagus. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Misbakun. Pak Misbakun, ini kunci utama kalau yang disampaikan oleh Pak Edi tadi adalah meyakinkan masyarakat, khususnya menengah ke atas, agar bisa melakukan aktivitas ekonomi. Nah, apakah sejauh ini kinerja pemerintah sendiri untuk meyakinkan masyarakat sudah optimal, sudah maksimal menurut Anda, Pak Misbakun? Selamat sore para pemirsa, Pak Edi dan Bu Ina yang saya hormati. Begini, kalau kita meyakinkan masyarakat, ini kan membangun confidence. Membangun confidence itu bukan perkara yang mudah. Upaya pemerintah menurut saya sudah sangat serius dan sangat sungguh-sungguh untuk
membangun confidence tersebut. Ini adalah pengalaman pertama bagi siapapun negara di dunia menghadapi pandemi yang sifatnya sangat globalized, sangat global, menyerang seluruh dunia, dan kemudian menerpa dua sisi kalau di ekonomi, yaitu supply side dan demand side. Nah, supply side dan demand side ini kan berusaha diperbaiki bersama-sama oleh pemerintah. Permasalahannya adalah ekonomi Indonesia itu komponen sumbangsi terbesar pertumbuhan itu 57% itu adalah dari konsumsi rumah tangga. Betul. Nah, konsumsi rumah tangga itu dari sekitar 57% itu paling besar itu kan disumbang oleh kelompok kelas menengah. Kelompok kelas menengah ini adalah orang yang sangat rasional, pendidikannya tinggi, kemudian pendidikannya tinggi, kemudian penghasilannya juga memadai untuk melakukan spending yang mengedrive pertumbuhan ekonomi. Nah, permasalahannya ini bukan permasalahan ekonomi semata, tapi disebabkan oleh pandemi. Orang Indonesia kan memang tadi yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa akan ada transformasi digital dan sebagainya, tapi kan tidak suddenly. Tidak suddenly. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ini adalah proses kita untuk melakukan transformasi dalam segala aspek kehidupan. Di ekonomi juga sama. Tadi seperti restoran ingin menjemput dan sebagainya. Tetapi as it kondisi ekonomi pada saat pandemi ini datang, orang masih sering datang ke restoran. Dapurnya restoran masih ada di tempat restorannya itu. Nah, sementara untuk memaksa orang datang dengan digital, misalnya melalui online, melalui ojek online yang di-deliver dan sebagainya, itu kan sudah ada existing dan bertambah. Tetapi pertambahannya kan tidak bisa menutupi keperluan untuk membuat ekonomi itu growth. Ya kan? Masyarakat Indonesia ini kan masih belum bisa ditransformasi secara totally. Transformasi totally ini kan butuh proses, butuh waktu. Lah, inilah yang sedang terjadi. Percepatannya seperti apa? Lah, ini yang semau tidak mau harus kita sadarkan kepada masyarakat bahwa pandemi sedang diatasi oleh pemerintah dengan serius dan sungguh-sungguh. Tetapi meyakinkan masyarakat kan bukan cuma masalah yang sederhana. Contoh sederhananya, apakah spending masyarakat itu hanya kemudian dari sisi makanan? Kan tidak. Spending masyarakat itu kan banyak aspeknya. Masyarakat yang sedang membangun renovasi rumahnya, masyarakat di daerah pariwisata, sementara pariwisatanya sendiri mengalami tekanan yang paling berat. Kemudian transportasi juga mengalami tekanan yang paling berat. Nah, spending masyarakat seperti inilah yang masih kemudian dari semua item komponen sumbangsi di dalam konsumsi rumah tangga itu yang belum bisa terpulihkan. Karena apa? Ya, masyarakat masih belum diyakinkan. Berita-berita yang mengatakan bahwa jumlah naik, kemudian masyarakat diyakinkan bahwa tingkat kematiannya itu Indonesia sangat rendah dibandingkan tingkat kematian global. Masyarakat masih belum bisa diyakinkan. Bagaimana kemudian protokol kesehatan diterapkan, masyarakat masih belum diyakinkan. Nah, ini adalah usaha kita bersama untuk meyakinkan masyarakat bahwa mari dengan kehidupan new normal itu aktivitas tetap berjalan, kemudian spending tetap berjalan, pemerintah menjalankan kewajiban untuk mengontrol protokol kesehatannya. Baik itu di transportasi, di mal, di restoran, dan sebagainya. Nah, ini yang belum berjalan. Perspektif baru inilah yang belum bisa diyakinkan oleh masyarakat. Dan ini adalah tugas kita bersama. Baik, Pak Misbakun, saya akan minta tanggapan dari Bu Ina. Bu Ina, ini seperti kontraproduktif ketika pemerintah terus menggencarkan agar masyarakat melakukan atau mengikuti protokol kesehatan untuk meyakinkan masyarakat lainnya agar bisa melakukan aktivitas ekonomi. Tapi di sisi lain justru beberapa hari ini, bahkan sempat juga beberapa pekan kemarin, ini banyak terjadi kerumunan. Bahkan ada libur panjang juga waktu itu yang menyebabkan kasus dari positif COVID ini terus meningkat begitu, Bu Ina? Ya, ini sebetulnya perlu dilakukan kerjasama antara kesehatan dan ekonomi. Jadi nggak bisa saat ini ekonomi juga diabaikan karena kalau dilihat keterpurukan itu udah semakin dekat ya kalau misalnya ekonomi didiamkan. Akhirnya memang
pelan-pelan mereka juga mencoba untuk mulai lagi gitu ya. Nah kemudian yang harus kita lihat ini adalah ini memang betul bahwa ini adalah satu hal yang kita harus membiasakan kepada dunia usaha maupun masyarakat bahwa ini adalah sesuatu yang kita harus ada adaptasi baru. Jadi bagaimana masyarakat mulai mengenal dan juga dunia usaha bahwa ini ada sesuatu yang baru yang memang kita harus ikuti selama vaksin belum ada gitu. Kalau ekonomi mau jalan, ekonomi mau tumbuh, tidak semakin terpuruk. Nah, jadi jangan abaikan itu gitu. Nah, jadi misalnya aja orang ke Indomaret dia nggak pakai masker, harusnya jangan diterima seperti itu gitu loh. Jadi itu semua harus mulai mengerti gitu ya. Jadi kalau mau ekonomi tumbuh ya seperti itu. Nah satu hal lagi, sebetulnya kalau saya lihat sekarang dunia usaha, jadi kalau kita ke hotel itu sekarang hotel udah tingkat okupansi rate-nya udah mulai naik ya, udah bisa sampai 40-50 itu udah baik sekali sebetulnya sekarang ini. Nah itu karena mereka juga sudah mencoba, mereka selalu melakukan itu protokol kesehatan. Kemudian di restoran itu juga sudah mulai gitu. Nah hal-hal seperti ini menjadikan kita memiliki kebiasaan baru yang harus kita ikuti gitu. Jadi kalau saya lihat sebetulnya hasil BPS yang di triwulan 3 itu menunjukkan semuanya positif walaupun masih terkontraksi ya. Tapi menunjukkan arah yang membaik gitu. Jadi artinya ya ekonomi sudah mulai bergeliat karena tidak bisa menunggu kesehatan, tapi memang harus nggak bisa dilepas bahwa ini harus tetap dijaga gitu. Dan itu kerumunan itu nggak boleh. Hal-hal seperti itu masih tetap harus tegas. Pemerintah harus tegas. Pemerintah dimanapun, kabupaten, kota, itu semua harus tegas tetap ya. Gitu. Oke, baik. Ini ada pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa kunci utama dari pemulihan ekonomi adalah adanya vaksin begitu. Tanpa vaksin maka pemulihan ekonomi itu ya hanya menambal saja, menahan agar kontraksi tidak terlalu dalam. Saya akan minta tanggapan dari Pak Edi nanti setelah jeda. Pak Edi dan juga Pak Misbakun. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.